kesejukan di dunia. Cinta membawa ketentraman di dunia. Cinta membawa kedamaian di dunia. Cinta membawa kebaikan di dunia. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, cinta diri sendiri, juga cinta sesama. Cinta alam sekitar, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta keunggulan, cinta bangsa dan negara. Aku bersyukur padamu ya Rabbi, terima kasih wahai ayah bundaku, terima kasih wahai guru-guruku, terima kasih wahai sekolahku. Karenamu yang penuh cinta, kini aku penuh cinta. Cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, cinta diri sendiri, juga cinta sesama. Cinta alam sekitar, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta keunggulan, cinta bangsa dan negara. Aku bersyukur padamu ya Rabbi, terima kasih wahai ayah bundaku, terima kasih wahai guru-guruku, terima kasih wahai sekolahku. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Penuh cinta, penuh cinta, penuh cinta, penuh cinta. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku tahu cinta. Awalnya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta membawa kesejukan di dunia. Cinta membawa ketentraman di dunia. Cinta membawa kedamaian di dunia. Cinta membawa kebaikan di dunia.
cinta. Cinta membawa kesejukan di dunia, cinta membawa ketentraman di dunia, cinta membawa kedamaian di dunia, cinta membawa kebaikan di dunia. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, cinta diri sendiri, juga cinta sesama. Cinta alam sekitar, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta keunggulan, cinta bangsa dan negara. Aku bersyukur padamu ya Rabbi, terima kasih wahai ayah bundaku, terima kasih wahai guru-guruku, terima kasih wahai sekolahku. Karenamu yang penuh cinta, kini aku penuh cinta. Cinta Allah dan Rasul, cinta orang tua dan guru, cinta diri sendiri, juga cinta sesama. Cinta alam sekitar, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta keunggulan, cinta bangsa dan negara. Aku bersyukur padamu ya Rabbi, terima kasih wahai ayah bundaku, terima kasih wahai guru-guruku, terima kasih wahai sekolahku. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Penuh cinta, penuh cinta, penuh cinta, penuh cinta. Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Awalnya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta membawa kesejukan di dunia, cinta membawa ketentraman di dunia, Cinta membawa kedamaian di dunia, cinta membawa kebaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, malah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan niat dan kesempatan, diberikan sehat dan sempat untuk bersama-sama mengikuti Majlis Dzikir Bina Qalbu Sabilillah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan curahan rahmat yang juga kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilillah Malang yang berbahagia, sebelum acara kita lanjutkan, kita baca suratul Fatihah. Semoga acara pada hari ini mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyati du'a wal qabul bijahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilillah Malang yang berbahagia, berikut akan kami sampaikan susunan acara pada Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilillah Malang hari Sabtu 19 September 2020 sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami buka, dilanjutkan dengan pembacaan istighosah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nurul Akhyar SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua, siswa, dan ananda siswa-siswi Sekolah Sabilillah Malang, marilah kita panjatkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan zikir. Ala hadihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus ila muassis Sabilillah Malang wa bil khusus tim pengembang LPI Sabilillah Malang wa bil khusus ila hajatina wa hajatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum dzul huquqi alaihim ajma'in annallaha yunawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afa wal mauta ala dinil islam bila mihnah wal imtihan bijahi walidi adnan jami'atan kullinatin salihah wa ziyaratul habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan anak-anak TK Islam Sabilillah Malang, anak-anak SD Islam Sabilillah Malang, anak-anak SMP Islam Sabilillah Malang, anak-anak SMA Islam Sabilillah Boarding School. Semoga anak-anak yang menghadapi ujian semoga diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Guru-guru kita senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua, siswa-siswi Sekolah Islam Sabilillah Malang diberikan rezeki yang lancar, barokah fid dini wa dunya wal akhirah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Orang tua siswa dan Ananda semuanya, mari kita berzikir istighosah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah ya Qadim, 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 Ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Sami'u ya Basir. Ya Alimu ya Khabir, 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 Ya Alimu ya Khabir. Ya Qawiyyu ya Matin, 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 Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, 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 Ya Allah ya mubdi'u ya khaliq. Ya Azimu ya Karim, 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 Ya Azimu ya Karim. Ya Azizu ya Hakim, 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 Ya Azizu ya Hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, anta rabbuna, anta maulana,
فاستجب لنا دعاءنا واعطنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. Para orang tua dan para siswa Sekolah Islam Sabilah Malang, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, semoga senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim dinana wa sallim auladana wa sallim masyayikhana wa sallim afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi tadarni bardan wa anta khairul warithin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan duna ta'bin wala hammin wala tadlil khalqi bisababi. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah wa ziyarah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aman ba'da amin warzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Semoga apa yang kita doakan, apa yang telah kita niatkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Ahyar yang telah membacakan istighosah. Semoga kita semuanya, pertolongan kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Sifu, Putra Agung, siswa SMP Islam Sabilah Malang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah. Semoga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Ananda Muhammad Sifu Putra Agung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Qala li abi wa qaumi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum in tad'un. Au yanfa'unakum au yadurrun. Qalu bal wajadna abana kadzalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Fa innahum adun lillah rabbal alamin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa
والذي يميتني ثم يحيين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang yang berbahagia, berikut mari kita dengarkan bersama-sama kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yakni Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati, kita muliakan bersama-sama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadili, pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asy-Syadili Pakis Kabupaten Malang, yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan beliau berkenan akan memberikan tausiahnya dalam acara rutin kita Majlis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Yang saya hormati pula para pimpinan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan satuan-satuan pendidikannya, baik TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang. Yang saya hormati juga para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, dan juga yang terhormat para orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yang bergabung, yang hadir di dalam agenda Majlis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang insya Allah akan diberkahi, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, pada pagi hari ini yang cerah, Allah memberikan takdirnya, menurunkan takdirnya berupa hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita pada hari ini walaupun dalam kesibukannya masing-masing tetap bisa hadir dalam Majlis Dzikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Mari kita berdoa semoga Allah selalu meridhai kita semuanya dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Lebih-lebih pada saat ini kita atau kota Malang atau negara kita atau bangsa kita lagi menghadapi satu wabah besar, yaitu pandemi COVID-19, sebagaimana juga terjadi di negara-negara lainnya di dunia ini. Sekali lagi kita selalu berdoa semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita dan kita dibebaskan dari
pandemi COVID-19 yang lagi mewabah di negara Republik Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang menyelenggarakan agenda rutin, yaitu Majelis Dzikir Bina Kolbu orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Yang insya Allah tema yang akan diangkat pada hari ini adalah memuliakan Al-Quran dalam keluarga. Memuliakan Al-Quran dalam keluarga. Kita ketahui bersama-sama bahwa Al-Quran itu mukjizat Allah. Ya, Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Karena petunjuk, mari kita muliakan. Mari kita muliakan kehidupan Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ada satu ungkapan, yaitu satu ungkapan, zayyinu buyutakum bisolati wa bitilawatil Quran. Hiasilah rumah tangga kita, hiasilah keluarga kita, hiasilah rumah tangga kita dengan solat dan juga membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran bagian dari memuliakan Al-Quran dalam keluarga, yang insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh pengasuh kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadili yang akan mengupas tuntas tentang bagaimana kita memuliakan Al-Quran dalam keluarga kita masing-masing. Insya Allah kalau kita memuliakan Al-Quran dalam keluarga, insya Allah kita akan punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itulah saya berharap para hadirin, para orang tua, mari kita ikuti bersama-sama secara saksama. Kita cermati, kita simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadili selaku pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asy-Syadili, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pada akhir sambutan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadili. Walaupun beliau dalam kesibukannya yang padat sekali, tapi masih berkenan hadir dalam majelis dzikir yang kita selenggarakan bersama-sama dan akan memberikan ceramahnya, tausiahnya dengan tema memuliakan Al-Quran dalam keluarga kita masing-masing. Juga berterima kasih kepada orang tua, terutama majelis orang tua siswa dan para orang tua siswa yang hadir pada hari ini. Dan bagi yang belum hadir pada hari ini, mudah-mudahan bulan depan bisa hadir dalam acara majelis dzikir yang kita selenggarakan bersama-sama. Juga terima kasih kepada para pemimpin, pendidik dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang yang telah memprakarsai, menyelenggarakan dan juga mengikuti acara majelis dzikir ini bersama-sama dengan para orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Dan khususnya juga terima kasih kepada panitia yang dibentuk oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Bisnis yang telah bekerja dengan baik sehingga bisa terselenggaranya kegiatan Majelis Dzikir Bina Kolbu pada hari ini. Dan tentunya kami atas nama Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada hal-hal yang kurang baik dalam penyelenggaraan Majelis Dzikir pada hari ini, dan insya Allah akan kami tingkatkan kualitasnya di masa-masa yang akan datang. Terakhir adalah saya menghimbau kepada para orang tua siswa. Saya menghimbau lebih-lebih juga masyarakat Malang Raya. Mari kita ikuti terus kegiatan majelis dzikir ini walaupun secara online, secara daring. Walaupun kita biasanya kita menyelenggarakannya secara langsung tatap muka di
Masjid Sabilillah Malang, tetapi untuk kali ini karena ada wabah pandemi COVID-19 kita selenggarakan secara online, secara daring. Tapi harapan saya, apakah diadakan secara daring maupun secara luring atau tatap muka, mari kita ikuti bersama-sama. Majelis Dzikir ini tidak sekedar hanya untuk orang tua siswa Sabilillah Malang. Masyarakat Malang Raya boleh hadir untuk mengikuti kegiatan Majelis Dzikir yang kita kembangkan bersama-sama ini. Insya Allah, apabila kita mengikutinya, kita akan menjadi orang tua yang baik, kepala rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik dalam mensukseskan anak-anak kita dalam mengikuti pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini. Akhirnya sekali lagi mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Disampaikan terima kasih. Hadirin Majelis Dzikir Bina Kolbu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama, yakni Mau'izatul Hasanah yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Abdul Mun'im Asyadzili. Beliau adalah pengurus dan pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadzili Sumber Pasir Pakis Kabupaten Malang, dan kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hafatal muhtaramin, para alim, para ulama, segenap kepala sekolah dan dewan guru SD, SMP, SMA Sabilillah, dan juga para siswa-siswi yang dibanggakan oleh Allah, dan para hadirin semua yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya, atas hidayah dan taufiknya, pagi hari ini kita bersama bisa duduk dalam sebuah majelis yang penuh berkah, majelis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah, majelis yang insya Allah menyenangkan hatinya Rasulullah, yakni kita hadir dalam majelis ilmi, majelis zikir, yang semoga majelis ini mengantarkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa berharap syafaat beliau. Semoga kita mampu meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Kita mampu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita ikuti ajaran suci beliau, dan semoga kita terlahir menjadi pejuang-pejuang di dalam agama beliau, sehingga kita pantas diakui menjadi umatnya dan kita termasuk min ahli syafaatih. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini bisa hadir di hadapan para orang tua siswa Sabilillah, meskipun melalui tidak langsung kita lihat karena kondisi yang seperti ini. Semoga Allah cepat angkat kondisi seperti ini dan kita nanti bisa bertemu lagi dengan pertemuan yang lebih baik dan bersama-sama. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tema memuliakan Al-Quran di dalam keluarga. Kita tahu sebuah kewajiban kita untuk memuliakan Al-Quran, karena Allah saja memuliakan Al-Quran. Kita lihat ketika Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam ayat ini Allah menerangkan di antara 12 bulan ini Allah ciptakan bulan-bulan yang mulia, yaitu ada 4 bulan.
yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab. Dalam hitungan 4 bulan mulia tidak disebutkan bulan Ramadan dalam hitungan bulan yang mulia ini. Tetapi sebagaimana kita tahu, bahkan bulan Ramadan ini menjadi lebih mulia daripada bulan-bulan yang mulia ini. Mengapa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sampai-sampai Allah memuliakan bulan Ramadan ini untuk semua kaum muslimin. Ketika bertemu bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk berpuasa. Kita tahu di antara para malaikat yang mulia, Allah lebih muliakan malaikat Jibril, karena Jibril turun dengan membawa Al-Quran. Di antara nabi-nabi yang 25, maka yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kita tahu di kota Makkah, sekali kita sholat di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat. Sekali kita sholat di Madinah sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Mengapa? Karena di Makkah dan Madinah itulah diturunkan Al-Quran. Artinya apapun yang terhubung dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka pantaslah kita menjadi orang-orang yang memuliakan Al-Quran, maka insya Allah kita bisa berharap kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada satu perintah. Kita diperintah untuk bergembira, dan itu satu ayat saja. Tidak ada yang lain. Ada perintah dalam surat Yunus, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl Allah, yaitu wujudnya Nabi Muhammad SAW, wa bi rahmatihi, dan dengan wujudnya Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah kalian semua. Ini karena besarnya dua nikmat ini, nikmat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan nikmat kita mendapat anugerah berupa Al-Quranul Karim. Itu sampai perintahnya, Allah perintahkan falyafrahu, bergembiralah kalian semua. Kita bergembira, setidaknya ada 3 hal yang penting di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran Allah turunkan kepada kita adalah sebagai sarana kita untuk menambah ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda dalam Al-Quran surat Fatir, Allah berfirman, "Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakatnya, menafkahkan sebagian rizki yang kepada mereka, mereka bisa mengharapkan dagangan yang tidak akan pernah hancur. Ini kita lihat dalam ayat ini, didahulukan oleh Allah, yatsluna kitaballah. Betapa pentingnya kita selalu membaca Al-Quran. Maka kita dapat nikmat. Tidak hanya orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Siapapun baca Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pandai dalam membaca Al-Quran, maka disamakan pangkatnya dengan malaikat-malaikat yang baik-baik, malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dan dia kesulitan di dalam membaca Al-Quran, itu berat Al-Quran bagi dia, maka bagi dia ada 2 pahala. Ini semua dapat kesempatan. Tapi tentu saja kita kepingin jadi orang yang al-mahir. Kalau mahir, kita akan dipangkatkan dengan para malaikat. Kemudian
kita selalu baca Al-Quran, ada jaminan di akhirat kita yang banyak dosanya ini, kita yang banyak dosa dan nodanya ini, nanti akan dapat syafaat dari Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dibacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafi', penolong bagi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Dan karena hebatnya Al-Quran ini, dalam sebuah kesempatan Nabi bersabda, La hasada illa fisnatain, rajulun atahullahul Qur'an, faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu malan, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari. Jadi kalau kita tahu perbuatan hasud, perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Tapi Nabi mengatakan la hasadah, tidak boleh hasud kecuali dengan dua orang ini. Maksudnya apa? Dalam kitab Bukhari ditafsiri la hasada ay la ghibtata. Tidak boleh kita kepingin. Kenapa? Nabi redaksikan dengan la hasada karena kepinginnya kita melihat dua orang ini seperti kepinginnya orang yang hasud. Karena luar biasanya dua pangkat ini. Siapa? Yang pertama, kalau ada orang oleh Allah diberi Al-Quran, kemudian dia qiyam, berdiri sholat dengan menggunakan Al-Qurannya sepanjang siang dan sepanjang malam. Dan kedua, kalau ada orang oleh Allah dikasih harta yang banyak dan dia nafkahkan hartanya itu sepanjang siang, sepanjang malam. Ini, dan kita baca Al-Quran mungkin tidak bisa banyak karena kesibukan dan yang lain. Tetapi Nabi kasih kesempatan kepada kita. Allah hitung bacaan kita tidak per juz atau per surat atau per ayat, bahkan per huruf. Ini Allah sudah hitung masing-masing adalah pahala. Di Nabi bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nabi bersabda, barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka bagi dia dengan satu huruf tadi satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu huruf sendiri, lam itu huruf sendiri, mim itu huruf sendiri. Ini kita baca alif lam mim. Sudah 30 kebaikan kita dapatkan. Itu murahnya Allah berhubungan dengan Al-Quran. Sampai Allah dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih." Allah berfirman, barang siapa tersibukkan dengan membaca Al-Quran dan zikir kepada saya, dia tidak sempat berdoa, maka dia akan saya beri paling utamanya apa yang saya berikan pada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah dibandingkan seluruh kalam, itu perbandingan keutamaan Allah dibandingkan semua makhluknya. Ini luar biasanya. Karena itu, alhamdulillah saat ini banyak orang-orang yang menyadari betapa pentingnya putra-putranya dimuliakan dengan Al-Quran. Putra-putranya dimasukkan dalam pendidikan-pendidikan yang mengutamakan Al-Quran. Bahkan banyak putra-putra yang menghafalkan Al-Quran. Ini kalau ada orang hafal Al-Quran, nanti di surga beda dengan yang lain. Di orang yang hafal Al-Quran, nanti akan dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya
fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dia akan dikatakan orang yang punya hafalan Al-Quran dipanggil khusus oleh Allah. Dikatakan pada mereka, Iqra, baca Quran kamu. Warattil, dan tartilkanlah Al-Quran. Kemudian wartaqi, dan naiklah kalian semua. Karena apa? Pangkat kalian sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca. Jadi kalau hafalnya 30 juz ya naiknya sudah dibandingkan berapa. Kalau hafalnya cuma Al-Ikhlas ya 3 tingkatan sudah berhenti. Ini nanti orang yang punya hafalan akan dipanggil. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ini cuma hafal Quran, bacanya harus dengan tartil. Kalau hafal Quran tapi bacanya nggak tartil, nggak masuk hitungan ini. Atau tartil tapi nggak hafal Quran juga nggak masuk hitungan ini. Di dua, dia itu di samping hafal Al-Quran, membacanya di dunia selalu dengan tartil. Di situ kan kama kunta turattilu pakai fi'il mudhari'. Bukan kama kunta rattalta fi'il madhi. Kalau dulu mesti kan pakai fi'il madhi. Tapi di hadis ini pakai fi'il mudhari'. Artinya apa? Kalau pakai fi'il madhi sebenarnya kamu dulu pernah mentartilkan sudah cukup. Tapi kalau pakai fi'il mudhari' artinya istimrar. Sebagaimana kamu dulu di dunia selalu ketika baca Quran dengan baca tartil. Itu yang terdapat fasilitas khusus. Dan dengan hafal Al-Quran, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, fa inna allaha la yu'adzibu qalban wa'a al-Quran. Inna hadzal Quran maktubatullah, faman dakhala fihi fahuwa amin. Wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Dikatakan, hafalkan Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Di jamuan hidangan Allah. Maka barang siapa masuk ke dalamnya, dia akan aman sentosa. Dan barang siapa cinta dengan Al-Quran, maka hendaklah dia bergembira. Satu kenikmatan kalau orang itu cinta kepada Al-Quran. Ini satu, Allah turunkan Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatih. Itu dianggap ibadah dengan membaca Al-Quran. Dan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran sebagai sarana bagi umatnya Nabi Muhammad untuk berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'an." Barang siapa kepingin untuk berdialog dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Qur'an. Bisa kita lihat dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa hendak mendapatkan kalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu beliau ada janji di Tursina dengan waktu 40 malam. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Itu nabinya Allah, rasulnya Allah. Untuk berdialog dengan Allah, maka butuh janji dengan waktu 40 malam. Kita bandingkan kita sebagai umat Muhammad, kapanpun kita ingin berdialog dengan Allah, kita baca Al-Quran, maka saat itu kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada kita, ini betapa ketika setiap hari kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Di doa kita ini dijawab oleh Allah di awal surat Al-Baqarah. Allah menjawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seakan Allah menjawab, kalau kamu minta petunjuk, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mengajarkan kepada kita. Kita tidak boleh hanya berdoa tanpa melakukan usaha menempuh hasil dari doa kita. Istilahnya itu antara doa dan usaha harus matching. Jadi kalau kita minta, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal afwal afiyah. Saya minta sehat ya Allah, tetapi
dia tidak mau menjaga kebersihan. Dia minta sehat tapi dia ceroboh dalam urusan kesehatan. Itu tidak matching. Kalau kita berdoa minta sehat, maka kita menempuh bagaimana kita menjadi orang yang sehat. Atau gampangannya kita berdoa, ya Allah sampaikan saya ke Surabaya ya Allah. Tapi kita jalannya ke timur. Tidak akan sampai. Kita akan menempuh jalan menuju ke dan seterusnya. Maka sama, kalau kamu berdoa minta petunjuk, jangan hanya berdoa. Itu Al-Quran sebagai petunjuk, pelajari itu Al-Quran. Nah, Allah sifati Al-Quran dalam ayat ini, Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak pakai sifat yang lain, bukan Dzalikal kitabul aziz, Dzalikal kitabul hakim. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai petunjuk, sifatnya harus jelas dan pasti. Tidak boleh ada keraguan. Kalau kita ditanya orang, mau minta petunjuk, mana alamatnya SMP Sabilillah? Oh kira-kira, orang sudah nggak mantap lagi. Kalau kita dikasih petunjuk, maka petunjuk sifatnya harus tegas dan jelas. Itu juga Al-Quran. Al-Quran Allah sifati, Dzalikal kitabu la raiba fih. Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tegas. Maka untuk menghilangkan keraguan ini, dalam akhir surat Fussilat Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Akan saya tampakkan kepada mereka orang-orang kafir mengenai ayat kebenaran ayat-ayat saya di dalam penjuru dunia dan di dalam diri mereka sampai tampak jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran adalah perkara yang hak. Maka Allah tunjukkan. Ini waktunya. Ini banyak Allah menunjukkan bagaimana Al-Quran ini perkara yang hak. Satu contoh saja yang sering kita bahas mengenai misteri angka 19. Ada misteri angka 19 itu, ini di surat Al-Muddathir. Allah ceritakan seorang kafir Quraisy, tokoh namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ketika itu turun awal surat Ghafir atau Al-Mu'min. Pas turun ayat-ayat itu Nabi bacakan di Ka'bah. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzil taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Pas turun ayat itu dibaca di Ka'bah. Ketika baca ada Al-Walid curi dengar. Nabi tahu diulang-ulang Nabi. Semakin diulang Walid semakin terpukau dengan ayat ini. Maka dia katakan, baru saja saya dengarkan kalam yang tidak mungkin manusia mampu membuat kalam yang seperti itu. Tidak mungkin orang-orang awal, orang akhir bikin yang seperti itu. Itu Walid sudah hampir beriman. Tapi dibujuk oleh Abu Jahal nggak jadi beriman. Maka dia mengatakan ketika itu, ma hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Katakan innahu fakkara wa qaddar. Dia mikir-mikir, bolak-balik berpikir, kesimpulan dia berpikir, dia mengatakan tidaklah Quran ini kecuali sihir yang memperdaya dan tidaklah Quran ini kecuali ucapan seorang anak manusia. Dia enggak jadi beriman. Maka Allah dawuh sa'uslihi saqar. Dia akan saya masukkan ke dalam neraka Sakor. Dan di bawahnya Allah mensifati neraka Sakor, alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka Sakor ada 19 orang malaikat. Nah ini 19 ini kenapa orang kafir katakan? Kenapa? Di ayat berikutnya Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى آخره. Jadi tidaklah saya menjadikan bilangan 19 tadi kecuali untuk menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Orang kafir mempermalukan, menertawakan Al-Quran. Kenapa harus 19? Apa satu nggak cukup? Dan seterusnya. Kemudian, agar orang-orang ahlul kitab ini mencari keyakinan akan kebenaran Al-Quran.
Kemudian orang-orang yang beriman ini semakin bertambah keimanannya. Jadi kita cari bagaimana dengan 19 orang-orang ahlul kitab mencari keyakinan dengan Al-Quran dan orang yang beriman ini semakin bertambah imannya. Ternyata kita temukan angka 19 ini, kita melihat mukjizat Al-Quran tidak sampai 30 juz, nggak usah. Cukup baru kita buka Al-Quran, ketemu mukjizat Al-Quran. Allah berfirman, membuka firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Dihitung hurufnya ada berapa itu? Ada 19. Ada yang menghitung jumlahnya bak dalam Al-Quran, bisa dibagi dengan angka 19. Buat jumlah lafaz ismun dalam Al-Quran, bisa dibagi dengan angka 19. Kemudian jumlah lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim masing-masing, jumlahnya adalah bisa dibagi dengan angka 19. Kemudian kita tahu jumlah surat dalam Al-Quran, itu ada 114. Itu kan bisa dibagi dengan angka 19. Ini jumlah Bismillahirrahmanirrahim. Di awal surat At-Taubah kita nggak boleh baca Bismillah. Ini tinggal berapa? 113. Ternyata yang hilang di awal surat At-Taubah, ini ditukar oleh Allah. Di surat An-Naml ada 2 Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah surat An-Naml Allah berfirman, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap 114 dan itu bisa dibagi dengan angka 19. Ini Allah tunjukkan dan banyak tunjukkan. Termasuk bagaimana bumi punya gravitasi, bagaimana bumi itu berputar, revolusi, rotasi, semua ditunjukkan dalam Al-Quran. Dan ini meyakinkan bahwasanya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Karena tidak ada keraguan, pantas untuk dijadikan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Sehingga Al-Quran dalam kehidupan kita ini adalah seperti peta perjalanan bagi seorang musafir. Kalau ada orang itu mau pergi dikasih peta perjalanan yang di dalam ditunjukkan ada mana banyak jalan yang bahaya, mana jalan yang bagus dan seterusnya, dia langsung disaku peta itu dia langsung berjalan. Kira-kira nyampe tujuan apa tidak? Atau dia baca itu tapi dia nggak paham. Dia baca peta itu dia nggak paham, dia berjalan. Nyampe apa tidak? Yang bisa sampai sama tujuan adalah orang yang mau membaca dan memahami peta itu, atau kalau tidak paham, dia mau bertanya kepada orang yang paham. Itulah yang akan sampai kepada tujuan. Dan itulah kita semua. Dan yang sangat kita takutkan, Al-Quran ini, Nabi dalam hadis riwayat Muslim bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan Allah pun akan menjatuhkan dengan Quran ini kaum-kaum yang lain. Jadi kita dikasih Al-Quran, kita ini akan menjadi diangkat oleh Allah atau justru kita akan dijatuhkan oleh Allah. Allah mengangkat. Kita lihat pada firman Allah surat Ali Imran. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran mengalahkan seluruh alam semesta. Ayat ini kita protes tidak bisa karena itu Al-Quran. Enggak protes itu ganjel jero hati. Ganjelnya kok enggak ada nama Nabi Muhammad dalam ayat itu. Maka ini perlu ditafsiri. Kalau tafsir Jalalain mengatakan alal alamin ay ala alami zamanihim. Di mereka mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Tapi ada tafsiran yang luar biasa. Ini ditafsiri pada surat Fatir. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya apa? Yang dipilih tidak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad. Yang mereka mewarisi Al-Quran, maka mereka masuk dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sederajat dengan nabi-nabi ini. Maka Nabi bersabda, ulama'i ka'ambiyai Bani Israel. Ulama dari umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itu ulama yang mewarisi Al-Quran. Dan juga
Ketika sekali waktu Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai Sufyan Ats-Tsauri, saya ini lebih baik berangkat perang atau saya belajar ngaji Al-Quran?" Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Kamu berangkat belajar ngaji Al-Quran. Bukankah Nabi sudah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Paling baiknya kamu semua adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sampai-sampai orang yang hidup dengan Al-Quran, orang yang memuliakan Al-Quran, tidak hanya mulia dengan dirinya sendiri, bahkan bisa memuliakan orang tuanya, memuliakan keluarganya. Nabi bersabda, "Man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah daw'uhu adwa'u min daw'i syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum biman amila bihi." Jadi kalau ada seorang anak yang hafal Al-Quran dan dia mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka nanti di hari kiamat anak ini akan bisa mengenakan mahkota di hari kiamat, yang mahkota ini terangnya mengalahkan terangnya matahari di rumah-rumah dunia. Maka bagaimana dengan yang mengamalkan itu? Maka betapa beruntungnya para orang tua yang punya putra-putra yang hafal Al-Quran dan mereka bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Tidak cukup hafal Al-Quran, tapi harus wa'amila bima fihi. Ini kemuliaan. Sebaliknya dengan Al-Quran, kalau kita tidak memuliakan Al-Quran, kita akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menjatuhkan? Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Ini dikisahkan Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan. Kaum saya sudah tidak ngereken lagi dengan Al-Quran, sudah meninggalkan Al-Quran." Maka Allah berfirman pada ayat berikutnya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Demikianlah saya jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang suka berbuat dosa. Artinya apa? Mereka yang tidak mengacuhkan Al-Quran, mereka yang tidak peduli kepada Al-Quran akan dianggap menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Apa ada pangkat yang lebih rendah lagi daripada dianggap menjadi musuhnya Nabi Muhammad? Itu akan dijatuhkan. Maka tentu saja kita dari dua pilihan ini ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Maka sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan, kita harus memuliakan Al-Quran di dalam keluarga kita. Karena rumah kita ingin penuh barokah. Nabi dawuh, "Al-bait alladzi yuqra'u fihil Qur'an kathurat barakatuhu. Wal bait alladzi la yuqra'u fihil Qur'an qallat barakatuhu." Di rumah kalau dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka banyak berkahnya. Tapi kalau tidak digunakan membaca Al-Quran, tidak ada barokahnya. Insya Allah kita muliakan Al-Quran, kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Al-Quran menjadi teman setia kita di dunia ini, menjadi penghibur kita nanti di alam barzakh, dan kelak menjadi syafaat kita di hadapan Allah di hari kiamat. Allahumma amin. Cukup itu, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ahsanal jaza kepada Gus Mun'im yang telah menyampaikan mau'idul hasanah. Semoga apa yang disampaikan tadi senantiasa akan menambah wawasan keilmuan bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan tanya jawab ya kepada beliau yang sudah tadi menyampaikan paparan tentang memuliakan Al-Quran dalam keluarga. Assalamualaikum Gus. Terus beli sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semuanya mudah-mudahan di pondok ya, anak-anak juga di sini pun minta doanya mudah-mudahan diberikan sehat. Amin. Gus ya, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah panjang lebar Gus disampaikan
tentang tema memuliakan Al-Quran dalam keluarga. Ini yang kita amati yang selama pandemi ini, anak-anak kan sering di rumah, Gus, ya, sering di rumah. Kemudian sudah diinformasikan oleh sekolah untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi banyak tidak semuanya itu kadang-kadang sama kedua orang tuanya itu masih tanpa sadar diri untuk membaca Al-Quran. Nah, mohon penjelasan bagaimana upaya mungkin orang tua ya, atau mungkin untuk upaya untuk menyadarkan diri seorang anak tidak lagi disuruh membaca, artinya dengan kesadaran sendiri membaca Al-Quran. Mungkin ada tipnya atau doanya, Gus, monggo, Gus. Jadi kalau tip itu yang terpenting adalah keteladanan. Nanti kalau ada orang tua selalu perintahkan anaknya baca Al-Quran, tapi orang tuanya nggak pernah baca Al-Quran, itu sulit. Jadi yang pertama yang dianjurkan adalah orang tua ini nggak apa-apa kita itu berbuat seperti riak pamer. Dipamer pada anak untuk dicontoh itu adalah pahalanya lebih daripada jadi nggak apa-apa. Jadi tak mau Quran anakku cek roh, anakku cek niru seperti itu. Itu yang paling prinsip di situ. Dan kemudian memang tahap awal tuh memang ada pemaksaan. Jadi pada akhirnya kan sudah menjadi sebuah kebiasaan, mereka akan menjadi biasa. Jadi sudah ada jadwal jam sekian, pokoknya tidak bisa ditolak, ini sudah harus untuk ngaji Al-Quran. Itu biasanya sudah biasa, tanpa diperintah pun nanti akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Ada lagi, Gus, yang selain itu mungkin? Selain itu kalau doa ya setiap pada sholat kita baca Fatihah untuk anak itu. Gitu aja ya. Untuk misalkan putranya 5 disebutkan satu. Sebutkan satu persatu. Satu langsung apa satu-satu? Satu persatu lebih satu baik. persatu, nggih. Terima kasih, Gus. Berikutnya ini juga sama, datanya juga dari ya perwakilan dari orang tua juga terkait dengan memuliakan Al-Quran dalam keluarga. Kadang ada orang tua itu membaca Al-Quran, juga termasuk juga anak-anak, Gus. Di Al-Quran itu kan banyak Al-Quran yang yang sering dan banyak bacaan yang sama dan itu pun berulang-ulang. Ini mohon mohon penjelasan, Gus, gimana? Jadi contohnya yang berulang-ulang, mestinya contohnya masalah Nabi Iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam. Itu kan terulang-ulang itu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis, sampai 5 kali atau 6 kali terulang dalam Al-Qur'an. Itu faedahnya mengapa? Untuk mengingatkan kita bahwasanya kita selalu waspada dengan ancaman iblis ketika dia dikeluarkan. Jadi kita betul baca sadar kita itu, kita ulangi lagi akan kita diingatkan lagi. Dan yang banyak terulang kisahnya Nabi Musa misalnya. Nah itu Nabi Musa ini terulang itu karena apa? Kebanyakan kisahnya Nabi Musa menjadi tasliyah, hiburan pada Nabi Muhammad. Jadi sekali waktu ada orang itu ketika Nabi Muhammad membagi ghanimah perang itu, ya. Maka ada seorang mengatakan ini pembagian yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka Nabi Muhammad menjadi, kalau dirinya beliau dihina tidak apa-apa, tapi kenabian beliau yang dihina ini, beliau marah. Ketika marah beliau langsung mengatakan rahimallahu Musa. Maka beliau ingat pada Nabi Musa. Semoga Allah merahmati betapa Nabi Musa juga disakiti dengan kata-katanya dari kaumnya ini. Tasbih itu terulang terus untuk menghibur Rasulullah saat itu. Dan banyak kisah-kisah yang terulang itu masing-masing, yang terpenting adalah untuk selalu mengingatkan kita. Terima kasih, Gus. Berikutnya juga datangnya dari orang tua juga ini, Gus. Mohon penjelasan tentang ini. Di Al-Quran kan ada seorang orang tua memberikan
isyarat atau kabar-kabar yang istilahnya petunjuk kepada putranya atau nasihat-nasihat. Nah, di Al-Quran itu kan ada di dalam, kalau tidak salah ini surat Luqman ya, ayat 13 dan sampai 15 kalau tidak salah. Ini mohon mohon dijelaskan Gus, ada berapa item nih Gus? Monggo. Banyak ayatnya itu ya, mulai ayat wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu pertama itu. Itu yang inti itu dari ditanamkan orang tua pada anak adalah tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi anak mulai dari dasar sudah dididik. Kadang-kadang masalah menyekutukan tidak harus menyembah berhala dan seterusnya. Itu kita berbuat tapi tidak untuk Allah tapi untuk manusia. Itu kan namanya syirik yang khafi ya. Nah, mulai kecil sudah dibiasakan, kamu ngaji untuk Allah, kamu pintar nanti untuk berjuang di jalan Allah. Itu mulai itu ditekankan seperti itu. Jadi ditekankan sehati dan kita contohkan dalam terpraktek. La tusyrik billah. Kemudian yang berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk. Ini menasihati. Tidak ada artinya orang yang beribadah begitu tekunnya kepada Allah tetapi membuat sakit hatinya orang tua. Nah, dalam banyak ayat, ini termasuk ayat yang terulang-ulang juga seperti tadi. Seperti ani'budullaha wa la tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana. Itu mesti terangkaikan. Kalau kita diperintah untuk tidak menyekutukan Allah, diperintah untuk menyembah Allah, berikutnya pasti diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man asbahali murdiyan muskhitan liwalidayhi fa ana alaihi sakhit." Man asbahali muskhitan murdiyan liwalidayhi fa ana lahu radin. Barang siapa memasuki pagi dengan membuat murka kepada saya, tapi kemudian dia membuat ridhonya orang tua, maka saya ridho pada orang itu. Dan barang siapa memasuki pagi dengan membuat ridhonya saya, tapi kemudian dia membuat murkanya orang tua, maka saya murka kepada orang itu. Ini sampai pengaruhnya. Dan itu disebutkan di dalam ayat ini, kenapa kita harus berbakti pada orang tua. Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Disebut ibu saja, karena apa? 3 kali ibu ini lebih dimuliakan daripada bapaknya itu. Dan seterusnya, diajari pada anaknya itu, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Berikutnya itu diajari anak menjalankan syariat-syariat ketentuan dari Allah. Syariat terpenting adalah untuk melaksanakan, menegakkan sholat. Tidak sekedar sholat, tapi sholatnya sudah mulai sholat dengan hak-haknya sholat itu. Kemudian harus lahir menjadi orang yang mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan seterusnya itu nasihat-nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dan semestinya nasihat ini juga kita catat untuk nasihat kita pada anak-anak kita. Jadi itu merupakan Gus, imbahnya kepada kita sebenarnya ya di Al-Quran ya Mas, Luqman yang mengatakan kepada putranya menasihati kita orang tua untuk menasihati kita. Matur suwun Gus. Kemudian lagi Gus, di Al-Quran itu sering mungkin saya sendiri ya ditanya oleh anak-anak dan kadang bingung untuk menjawabnya, dan mungkin orang yang anak-anak selalu kritis kepada orang tuanya yang bertanya terkait dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu kan ada yang ayat yang selalu bergandengan, aqimus sholata wa atuz zakah. Ini mohon penjelasan Gus. Kok tidak hakimi apa gitu Gus? Mohon penjelasan Gus. Nanti ayat-ayat yang terangkaikan itu seperti itu tadi. Wa budullah wa bil walidaini ihsana, itu terangkaikan. Jadi perintah ibadah, larangan untuk menyebutkan Allah pasti terangkaikan dengan berbakti kepada orang tua. Perintah sholat mesti terangkaikan dengan perintah zakat. Nah, ini artinya apa? Sholat itu sebenarnya mewakili aspek-aspek ibadah individual. Dan zakat ini mewakili ibadah-ibadah sosial. Sehingga keduanya dipadukan. Jadi tidak cukup kita tuh hanya melakukan sholat, kemudian memperbaiki ibadah kita, pergi haji dan seterusnya. Jadi ada orang pergi haji,
tetangganya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, dibiarkan, itu namanya tidak bisa. Jadi bukan berarti aqimus shalah wa atu zakat itu. Kenapa sebutannya dua ini? Karena itu intinya, inti itu yang pokok dari ibadah individual kita itu adalah ibadah sholat ini. Inti dari ibadah-ibadah sosial adalah zakat. Hanya seperti dalam Nabi itu bersabda seperti ini. Ajrus shaimi mu'allaqun bainas sama'i wal ard ma lam tu'adda zakatul fitri. Itu biasanya orang mengambil hadis itu dari artinya saja. Di pahalanya orang yang puasa itu masih digantungkan di antara langit dan bumi sebelum ditunaikan zakat fitrah. Ini kan sebenarnya simbol saja itu. Simbolnya apa? Sebanyak apapun ibadah individu kepada Allah, jadi kalau belum ibadah pada sosial, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kan terlalu dirangkaikan. Jadi kalau termasuk di antaranya kan syarat diterimanya sholat itu makanannya harus halal, pakaiannya halal. Kalau ada orang itu nggak pernah zakat, itu kan makanannya haram, campur dengan yang lain. Berarti kan sholatnya nggak diterima oleh Allah. Matur nuwun Gus. Mungkin yang ini yang terakhir mungkin Gus ya. Ada pertanyaan yang juga mohon penjelasan terkait surat yang dalam keluarga itu kan untuk menjaga keluarga diri kita dan keluarga dari api neraka. Ini konsep yang sudah ditanamkan, istilahnya itu dalam surat At-Tahrim kalau nggak salah ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum dan seterusnya. Ini juga mohon penjelasan bagaimana orang tua ya, termasuk ya orang tua juga anak keluarganya itu supaya mengantisipasi jangan sampai ke arah ke sana. Kadang-kadang nun sewu Gus ya. Kadang-kadang orang tua sudah memberikan ini loh yang betul, ini yang betul. Kadang-kadang itu masih belok aja nih. Mohon penegasan Gus. Nanti kan proses hidup itu kan pertama proses untuk menciptakan ketakwaan kita sendiri. Jadi kalau kita takwa janjinya Allah wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yattaqillaha yaj'al min amri yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Itu kan janji-janji bagaimana kita meningkatkan ketakwaan diri kita. Dan ternyata kalau sudah tercapai ketakwaan diri kita belum berhenti. Ini sudah cukup saya sudah melaksanakan beriman atau belum. Kita berikutnya adalah menciptakan ketakwaan di antara keluarga. Seperti firman Allah tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan jaga diri kamu sendiri saja, tapi keluarga kamu juga jaga dari api neraka. Kenapa? Di surat Az-Zukhruf Allah berfirman seperti ini. Di surat Az-Zukhruf itu diterangkan satu keluarga al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Di orang yang saling menyayangi, saling mencintai di dunia ini, nanti di akhirat sebagian menjadi musuh sebagian yang lain. Berarti antara suami dan istri saling mencintai. Tapi illal muttaqin, kalau enggak ada dengan ketakwaan, kan jadi musuh nanti di akhirat. Orang tua dan anak saling menyayangi. Nanti kalau di akhirat enggak ada dengan ketakwaan, maka akan saling menjadi musuh. Ini sampai dalam surat Abasa kan adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi. Nanti orang kan lari dari bapaknya, dari istrinya, dari semuanya itu. Maka illal muttaqin. Nah, sehingga kalau bisa menciptakan ketakwaan keluarga, nanti akan dapat kenikmatan, tetap dia akan saling menyayangi. Maka dalam surat At-Tur itu dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi kalau ada orang beriman dan mampu mewariskan keimanan pada anak-anaknya, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan di surga ini. Ini kenikmatan yang luar biasa, bisa kumpul tetap dengan keluarganya di surga. Itu dengan catatan bisa menciptakan ketakwaan di antara keluarganya. Ya itu harus melalui banyak proses seperti tadi itu. Orang tua harus kasih teladan yang baik pada anak-anaknya itu. Kemudian kalau sudah tercipta keluarga, apa sudah cukup? Belum cukup. Kita harus punya tanggung jawab menciptakan ketakwaan di antara masyarakat yang ada ini. Kenapa? Lu keluarga kita sudah bertakwa, kita biarkan orang di luar itu berbuat maksiat, buat mungkar. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ditakutlah kalian semua akan ada bencana. Yang bencana enggak akan menangi orang-orang yang zalim saja. Orang yang baik sekalipun kalau mereka diam, mereka akan terkena bencana itu. Maka kalau sudah takwa tercipta semua,
turun ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim. Itu di prosesnya seperti itu. Berarti proses kedua ini menciptakan ketakwaan di antara keluarga. Sehingga yang ditakutkan adalah hadis Nabi dawuh seperti ini. Yang paling prinsip anak harus dipinterkan masalah agama. Karena Nabi dawuh inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahila ahluh. Jadi paling beratnya siksaan manusia di kiamat adalah orang yang keluarganya hidup di dalam kebodohan. Ini yang kita takutkan. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah. Nggih, matur suwun atas jawaban-jawaban panjenengan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini membuat khususnya diri saya sendiri, keluarga kita semuanya khususnya di Lembaga Pendidikan Islam Sabila Malang bisa menciptakan keluarganya dengan selalu membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sementara gitu Gus untuk sesi tanya jawab yang sudah masuk di kami dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali pada bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih Gus atas rawuhnya di Lembaga Pendidikan Islam Sabila Malang dalam acara Masjid Dzikir Bina Kolbu pada kesempatan hari ini. Hadirin Majelis Zikir Bina Kolbu yang berbahagia, demikian tadi tanya jawab seputar tentang memuliakan Al-Quran dalam keluarga. Semoga pertanyaan dan sekaligus jawaban-jawaban beliau tadi senantiasa akan menambah ilmu bagi kita semuanya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk berikutnya kita ikuti yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Asyadzili. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Gus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamd mustanik. Allahumma salli ala wal afiyah al mu'afat ad-daima fi ad-din wa ad-dunya al-akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Allah. Allahumma thabbit imanana wa sahil umurana wa hassil maqasidana ballighna ilayka ya Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بارك لنا في أولادنا وأهلنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا. هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Syukran kasiran ahsanal jaza kepada Gus Mun'im Asyadzili yang telah menutup acara ini dengan doa. Semoga acara mulai awal sampai akhir senantiasa mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami selaku pengantar acara pada kesempatan hari ini, manakala ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Majelis Dzikir Bina Kolbu Sabila Malang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam 1 bulan ke depan dalam acara yang sama Majelis Zikir Bina Kolbu Sabila. Dan akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.